Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya materi pelajaran mikrotik ya, jaringan komputer 2. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai dinamik konfigurasi atau konfigurasi dinamik. Gitu. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai statik konfigurasi ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita caranya setting mikrotik tapi secara otomatis gitu. Jadi semua IP address-nya, gateway-nya, DNS-nya itu dikonfigurasi secara otomatis, tidak lagi secara manual. Nah, ini adalah solusi supaya lebih mempercepat dan lebih mempermudah dalam melakukan basic konfigurasi. Nah, di sini di materi ini sebetulnya ada dua ya, ada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah DHCP client dan DHCP server. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, sebelum ke pembahasan, kita coba review dulu ya dinamik konfigurasi itu apa. Nah, konsep atau cara kerja DHCP atau dinamik host konfigurasi protokol itu adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis pada komputer yang terhubung dalam jaringan. Nah, jadi mikrotik itu sebetulnya bisa menjadikan sebagai dirinya itu bisa menjadikan sebagai DHCP client. Nah, DHCP client ini fungsinya itu adalah meminta atau merequest IP address ke DHCP server. Yang dimana DHCP server itu yang sudah dikonfigurasi di router ya. Sudah dikonfigurasi di router. Nah, contoh konsepnya seperti ini. Nah, jadi kan ada DHCP client ya. DHCP client itu meminta atau mengirimkan permintaan discover ya. DHCP discover. Nah, di mana klien ini seolah-olah ketika kalian connect ke internet atau ketika klien connect ke internet itu kan pasti akan meminta klien tersebut berhak atau dapat IP address supaya bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, itu namanya DHCP discover. Nah, klien itu meminta IP address ya, merequest IP address ke DHCP server. Kemudian DHCP server itu akan mengirimkan sinyal atau mengembalikan ya permintaan dari DHCP client. Oh, ternyata kalau misalkan ada IP address yang akan disewakan ke klien, itu nanti akan dialokasikan ke klien ya. Kalau misalkan ternyata sudah teralokasi. Nah, kemudian DHCP client ini mengirimkan request lagi nih. Oh, ternyata boleh nih misalkan menggunakan IP tersebut ya. IP tersebut, DNS-nya tersebut, kemudian gateway-nya juga seperti itu sesuai dengan apa yang dialokasikan oleh DHCP server. Dan setelah melakukan request, barulah DHCP server mengirimkan sinyal bahwa IP address itu sinyalnya berupa sinyal ACK ya atau acknowledge bahwa IP address itu akan disewakan atau akan dipakai oleh DHCP client seperti itu dengan sesuai dengan list time yang sudah ditentukan. Nah, itu konsepnya ya. Ini topologinya. Jadi nanti teman-teman silakan dipelajari lagi ya atau baca-baca lagi mengenai konsep DHCP server. Dia ada 4 ya, ada DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, dan yang terakhir DHCP ACK atau acknowledge. Oke, nah kita coba bahas mengenai DHCP client. Nah, ini nanti kedepannya kita akan melakukan praktek ya mengenai DHCP client. Jadi nanti teman-teman siapkan VirtualBox ya
seperti biasa, VirtualBox, kemudian OS Mikrotik, ya OS Mikrotik, dan jangan lupa networknya itu harus terbridge dengan jaringan komputer yang digunakan oleh hostnya. Nah, ini DHCP client. Jadi DHCP client itu bertugas untuk meminta alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya dari DHCP server. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya sama ya, agar perangkat yang menjadi DHCP client itu terhubung ke jaringan dengan benar atau terhubung ke jaringan internet gitu ya, sesuai dengan alokasi IP address di DHCP server. Seperti itu. Oke, kemudian nah, ini kalau di Mikrotik ya. Kalau di Mikrotik sebetulnya sederhana aja kalau DHCP kliennya. Jadi konfigurasinya sederhana dan cepat juga sebetulnya. Jadi nanti kalian aktifkan dulu atau running dulu ya di VirtualBox OS Mikrotiknya, dan nanti akses DHCP client di IP, kemudian DHCP client. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, kita coba praktek aja ya mungkin ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan atau merunning Mikrotik Web 2026. Nah, pastikan networknya itu terbridge ya. Ini kalian pergi ke setting, kemudian cek dulu nih networknya udah terbridge atau belum. Nah, kalau saya udah terbridge adapter, ya, bridge adapter. Kemudian name-nya ini sesuaikan aja. Kalau misalkan komputer kalian atau laptop kalian itu terkoneksi ke WiFi, ya pilihnya yang WiFi. Tapi ini kebetulan komputer saya terkoneksinya menggunakan kabel jaringan. Gitu. Jadi untuk interface-nya saya menggunakan VCI, FE Family atau Ethernet ya, menggunakan Ethernet. Nah, setiap driver atau setiap interface itu setiap komputer beda-beda ya. Jadi nanti tinggal kalian sesuaikan saja. Oke. Nah, setelah di running, kemudian kalian buka tuh Winbox ya. Nah, pastikan Winbox yang digunakan itu sudah sesuai ya. Oke, ini sudah masuk. Nah, kalau kalian mau mengaktifkan DHCP client di Mikrotik, itu ada di menu IP, kemudian DHCP client. Ini saya coba hapus dulu ya. DHCP client. Nah, secara default ini masih kosong nih. Kalau misalkan belum dikonfigurasi apapun, secara default ya. Nah, jadi kalian cukup menambahkan DHCP client di fitur ini aja. Ini ada tanda plus, add. Nah, ini ada pemilihan interface. Nah, untuk interface yang digunakan itu boleh bebas ya, boleh menggunakan interface Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, atau Ether 5 dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi untuk penempatan DHCP client itu tidak terpaku harus di Ether 1 aja, jadi boleh di Ether lain juga. Konsepnya sederhana, jadi ini kita coba jadikan Mikrotik ini sebagai DHCP client. Jadi nanti Mikrotik ini seolah-olah akan meminta IP address ke router yang terhubung dengan komputer yang saya pakai. Begitu. Kita coba ya. Ini tinggal di apply, kemudian di OK. Nah, ini pastikan statusnya sudah bound ya. Nah, kalau status sudah bound, itu pasti IP address-nya sudah muncul tuh yang di request. Oh, ternyata sudah dapat tuh ya, IP address-nya sudah dapat. Kemudian kita coba cek DNS. Nah, DNS-nya juga ini sudah otomatis ya, sudah menyesuaikan dengan DNS yang disetting secara otomatis gitu. Nah, ini Ether 1, IP address-nya sudah dapat, kemudian statusnya sudah bound, kemudian expire-nya itu 23
menit lagi ya, 23. So ini kayaknya bukan menit ya, ini 1 hari nih expire-nya nih, 23 jam 1 hari. Nah jadi untuk expire after ini adalah penggunaan IP address. Nah, jadi setiap router itu membatasi ya sewa IP address itu berapa jam atau berapa hari, itu bisa di custom sih kalau menggunakan DHCP client. Tapi kalau mau setting expire afternya ya berarti harus disetting di router servernya, tidak bisa di router MikroTik yang kita pakai ini, begitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya sudah dapat IP address, sudah dapat DNS-nya, sudah dapat. Kemudian kita cek terminal. Nah, di terminal kalian tinggal cek koneksi aja, ping ke Google, google.com. Nah, size-nya sudah muncul, TTL-nya sudah muncul, time-nya sudah muncul, itu menandakan bahwa MikroTik yang kalian pakai itu sudah terkoneksi ke internet. Nah, itu adalah salah satu dari basic konfigurasi. Jadi lebih singkat ya kalau menggunakan DHCP client daripada kita menggunakan static konfigurasi. Nah, tapi sebelum menggunakan DHCP client kalian harus tahu dulu konsepnya ya, DHCP client itu apa, kemudian kalian juga harus tahu dulu dasar-dasar menggunakan static konfigurasi gitu. Plus minus sih ya, kalau misalkan kalian menggunakan static konfigurasi berarti kalian tahu tuh dari awal ya, dari awal mengenai bagaimana cara setting DNS-nya, kemudian cara setting routernya ya, gateway-nya itu dilakukan secara manual ya kalau static konfigurasi. Jadi kalian tahu tuh cara kerja dari awal sampai akhirnya. Nah, kalau DHCP client itu kalian tinggal terima beres saja, karena semuanya itu dilakukan secara otomatis ya, baik itu IP address-nya, kemudian DNS-nya juga ini sudah terisi otomatis ya, kemudian routing-nya ya, routing atau gateway-nya, nah ini sudah terisi secara dynamic ya, dynamic. Nah, makanya di sini kita lihat di, nah ini dynamic ya, dynamic aktif DHCP. Nah, berarti itu menandakan bahwa gateway yang digunakan itu sudah terkonfigurasi secara dinamik. Nah, ini flag-nya ya, yang dilihat. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk DHCP client ya. Tinggal kalian lebih dieksplor lagi ya mengenai DHCP client. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi DHCP server. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan yang memang mau ditanyakan, silahkan dikirim aja pertanyaannya di chat komentar. Nanti kalau misalkan ada waktu, saya coba review ya untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.